Breaking news, lagi-lagi setelah Nadiem Makarim ini muncul lagi Niko Wijaya yang dituntut 11 tahun penjara karena akibat investasi yang berujung. Lagi trending nih kasusnya Niko Wijaya. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah dia the next Nadiem Makarim? Niko Wijaya baru saja dituntut 11 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 21 Mei tahun 2026. Jaksa juga menuntut denda 1 M terkait kasus investasi Tanihub. Padahal dulu Niko itu dikenal sebagai salah satu otak di balik berkembangnya startup di Indonesia. Dia pernah kerja di Silicon Valley, balik ke Indonesia kepingin ngebangun sistem startup, dia megang NDI Ventures dan jadi CEO di BRI Ventures. Tapi sekarang namanya terseret kasus Tipikor, tindak pidana korupsi. Biasanya nih ya netizen kalau ada kasus korupsi itu dia akan mencaci maki koruptornya, iya kan? Tapi di kasusnya Niko Wijaya ini beda, dia dibela netizen. Analoginya netizen ya, ini orang lagi berusaha loh ngebangun bisnis, terus gagal lah kok masuk Tipikor. Apa penjara kurang penuh? Kalau penjara kurang penuh kok begal dikasihani? Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat, bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Namanya usaha kan ya, lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Gagal berhasil itu biasa banget. Kalau teman-teman bingung ini kasusnya kayak gimana, siapa itu Niko Wijaya, kenapa netizen itu pada belain dia, dan kenapa jaksa tetap nuntut dia, di video ini tak jelaskan pakai bahasa bayi. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Hakim Pau ya. Bisa diorder via Shopee sampai tanggal 6 Juni. Selain gambar Hakim Pau, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok, bahkan custom marga juga ada. Okay, let's start! Niko Wijaya ini lahir di Jakarta 26 Januari 1974. Pada tahun 1999 dia ke Amerika kuliah di sana di Oregon State University, ngambil antropologi dan manajemen, double degree ya, S1 S1. Tapi S2-nya dia ambil manajemen. Manajemennya dilanjutkan sampai S2 di Dominican University of California. Niko Wijaya ini bukan anak teknik, tapi dia berhasil kerja di Silicon Valley. Apakah itu Silicon Valley? Silicon Valley itu bisa dibilang surganya startup dan teknologi dunia. Ini adalah sebuah kawasan di California, Amerika Serikat, tempat lahir dan berkumpulnya banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia. Di sana ada perusahaan seperti Apple, Google, Meta, Intel, Tesla, dan lain-lain. Makanya banyak founder dunia lahir dari sana, termasuk yang kemarin Intan bahas, Jensen Huang. Ini tempat impiannya banyak anak muda bisa kerja di Silicon Valley ini. Berasa naik kasta banget kalau jadi pegawainya Silicon Valley ini. Dalam wawancaranya dengan Tatler Asia, Niko ini bilang setelah lulus kuliah nih ya, dia kerja di Silicon Valley kurang lebih 5 tahun. Di perusahaan ya, perusahaannya pindah-pindah. Salah duanya ada Palo Alto Software dan Embark. Dia juga cerita bahwa pada saat itu Silicon Valley itu lagi masuk masa setelah .com bubble pecah. Itu adalah masa chaos-chaosnya ya. Ini fase di mana Facebook belum lahir, Google belum lahir. Jadi dia masuk di dunia startup yang cukup gila. Banyak startup itu tumbang, investor pada panik. Pada tahun 2003, Niko Wijaya balik ke Indonesia setelah kurang lebih 10 tahun kuliah dan kerja di Amerika. Loh, ngapain balik? Dalam beberapa wawancara, Niko itu bilang kalau Indonesia itu punya pasar yang besar. Pengguna internet masif, anak muda banyak, dan potensi digital yang luar biasa. Niko memang melihat Indonesia itu negaranya tertinggal, tapi Niko merasa ini justru peluangnya besar. Bahkan Niko pernah bilang ya kalau Indonesia itu market yang paling menarik di Asia Tenggara.
Balik ke Indonesia, Niko Wijaya mulai kerja di Indofood sebagai Corporate Development. Habis itu dia pindah ke perusahaan inovasi asal Amerika bernama Mindcode. Bahkan sempat jadi bos Indonesianya. Tapi nama Niko baru terkenal setelah dia masuk dunia startup dan investasi. Sekitar tahun 2009 dia jadi salah satu pelopor venture capital di Indonesia lewat Sistek Group, Venok, Indigo Incubator Telkom. Nah, dari sinilah dia mulai bantu dan investasi ke startup digital Indonesia. Karirnya semakin naik di tahun 2015 saat dia dipercaya mimpin MDI Ventures, yang mana itu adalah perusahaan investasi startup punyanya Telkom Indonesia. Selama karirnya, menurut pejabat publik nih ya, Niko sudah investasi di lebih dari 100 startup di seluruh dunia. TaniHub pertama kali didirikan tahun 2015 dan awalnya TaniHub ini dianggap sebagai salah satu startup harapan bangsa. Konsepnya itu menarik banget ya, dia itu menghubungkan petani langsung ke pasar lewat teknologi. Jadi petani itu katanya bisa jual hasil panen itu lebih gampang, distribusi lebih modern, dan rantai tengkulak dipotong. Karena ide ini banyak investor tertarik untuk invest di TaniHub. Salah dua investor terbesar TaniHub pada saat itu adalah MDI Ventures dan BRI Ventures. Yang mana Niko itu merasa pede banget, oh ini bakal prospek yang bagus banget ini. FYI, pada saat itu Niko Wijaya adalah pemimpin MDI Ventures dan BRI Ventures ya guys. BTW ya guys ya, pada saat pandemi itu dunia startup Indonesia itu memang lagi gila-gilanya. Startup teknologi itu dibanjiri uang investasi karena memang dianggap sebagai masa depan ekonomi digital Indonesia. Semua investor berlomba-lomba masuk ke e-commerce, fintech, agritech, dan bisnis digital lainnya. TaniHub juga ikut naik daun karena TaniHub itu dirasa bisa membantu petani dari sisi teknologi. Tapi kemudian masalah muncul. TaniHub mengalami bakar uang besar-besaran, ekspansi terlalu agresif, cash flow bermasalah, PHK massal, sampai bisnisnya menurun drastis. Dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Jaksa menilai investasi ke TaniHub diduga merugikan negara sekitar 20 juta USD atau setara 290,92 miliar. Karena uang yang dipakai berasal dari venture capital milik BUMN, kasus ini akhirnya masuk ke ranah dugaan korupsi. Nah, dari sinilah proses hukum terhadap Niko Wijaya itu berlanjut. Dan aparat menilai bahwa investasi ke TaniHub itu bukan sekedar startup yang gagal, tapi diduga ada proses investasi yang melanggar aturan dan menyebabkan kerugian negara. Karena dana venture capital BUMN dianggap berkaitan dengan uang negara, kasus ini akhirnya masuk ranah korupsi. Penyidikan berjalan, Niko diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada Mei 2026, jaksa menuntut Niko Wijaya dengan hukuman 11 tahun penjara serta denda 1M. Kasus ini langsung bikin internet itu panas ya. Lah, ini kan kasus startup yang gagal, kenapa sampai dipidanakan? Lah wong kalau bikin startup itu ya guys ya, kalau investasi startup tuh ya, itu probabilitas kegagalan bisnis itu lebih besar daripada yang berhasil. Makanya sampai sekarang kasus Niko Wijaya di TaniHub ini masih menjadi salah satu kontroversi terbesar di dunia startup Indonesia. Venture capital. Kerjaannya memang investasi ke startup dan semua orang di industri ini tahu mayoritas startup itu memang gagal. Di Silicon Valley pun 9 dari 10 startup itu tutup. Di tengah kasus hukumnya, Niko Wijaya itu sempat nulis surat di dalam penjara. Di surat itu Niko bilang kasus ini bukan dirinya saja yang kena mental, sekeluarga itu juga kena mental. Dia merasa sedih ya karena menurutnya keputusan investasi yang dia ambil sebenarnya itu sudah lewat banyak proses. Ada kajian, ada persetujuan, ada mekanisme perusahaan, tapi kok sekarang malah dianggap pidana. Makanya ya kasus ini tuh jadi bikin netizen itu jadi kebelah dua. Kalau kalian tim mana guys? Tim Niko Wijaya atau tim jaksa?
Oke, sampai di sini dulu bahasan Inan hari ini. Kan, terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.